Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah seperti biasa, pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita, Masya Allah, yang sangat kita cintai, jamaah yang ada di rumah, dan jamaah yang dimuliakan Allah, terutama wanita nih ya. Pagi hari ini aku mau ngebahas mengenai wanita, karena yang namanya wanita pasti menginginkan mahkota ya. Salah satu benda yang sangat penting dan tidak ternilai harganya. Apalagi mahkota itu kan harus dijaga dan dirawat dengan sangat baik dan diperlakukan secara istimewa nih agar tetap dapat terlihat indah. Mahkota wanita, Masya Allah. Kita bahas saja pagi hari ini jamaah ya. Tema kita adalah mahkota indah para muslimah. Masya Allah, mahkota indah. Udah pernah lihat belum? Belum. Oh belum ya? Bingung aku. Gimana ya? Kita cari tahu hari ini kalau gitu. Hari ini kita bahas semua ya, pokoknya ya. Pasti jamaah penasaran kan ya. Apalagi di zaman sekarang nih. Ya mungkin zaman dulu kita sama-sama tahu banyak sekali wanita yang memiliki mahkotanya itu adalah rasa malu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita relate dengan zaman sekarang, nggak semua orang lah, nggak semua wanita lah ya. Kenapa kebanyakan ini wanita lupa gitu akan rasa malunya? Penyebabnya itu apa gitu ya? Mungkin saya maaf pernah ngeliat ya di media sosial atau di TV. Kok zaman sekarang banyak yang seperti ini ya? Kalau gitu langsung aja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku, Ustadz Maulana, Mas Soni, Ustadz Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai anak cucu Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian bahwasanya libas, yakni pakaian untuk kalian, akan tetapi walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang terbaik itu adalah yang namanya ketakwaan, dan itulah sebaik-baiknya pakaian. Maka subhanallah, jikalau diibaratkan hari ini kita bahas mahkota, bukan mahkota yang tempel di atas kepala. Nah, makanya pas tadi nanya Sony, udah pernah lihat belum? Belum gitu ya. Tapi yang kita bahas adalah yang namanya pakaian yang menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pakaian terbaik adalah pakaian yang menimbulkan ketakwaan. Libasut taqwa dzalika khair. Maka pakaian atau mahkota pertama yang akan kita bahas adalah rasa malu. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya sahabat Nabi SAW menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya bukan hanya di zaman Nabi. Ya, tadi dikatakan apakah di zaman Nabi dulu mahkotanya telah rasa malu? Bukan hanya di zaman Nabi, tapi apa kata Rasulullah SAW? Jauh sebelum zaman kita, di zaman Nabi-Nabi terdahulu, di antara pesan-pesannya adalah, jikalau engkau tidak punya rasa malu, maka fasna' ma syi'ta, silahkanlah berbuat sesukamu. Maka jauh sebelum Rasulullah SAW, maka nabi-nabi terdahulu sudah memerintahkan, jika kau tak punya rasa malu, maka lakukan sesukamu. Nah, banyak yang mengartikan kalimat ini. Apa maksudnya ya? Jika tak punya rasa malu, maka lakukan sesukamu. Satu, bernada ancaman. Orang yang tidak punya rasa malu, niscaya akan melakukan hal-hal sesuka dia. Orang yang tidak punya rasa malu, pasti dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan itu akan baik hanya menurut dia saja. Karena dia udah nggak punya rasa malu lagi. Yang kedua, ancaman yang kedua. Orang kalau sudah keseringan berbuat sesuka dia akan kehilangan rasa malu. Bisa dibalik juga. Kalau orang sudah terbiasa melakukan sesuatu sesuka hati dia,
tanpa mengikuti aturan-aturan agama, tanpa mengikuti aturan-aturan negara atau aturan-aturan adat istiadat, maka dia akan kehilangan rasa malunya. Maka kalau pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang kehilangan mahkota malunya pada zaman ini, walaupun tidak sedikit ataupun tidak banyak, namun ternyata itu adalah karena terlalu sering berbuat sesukanya. Muncullah sekarang istilah kalau dalam wanita, ini kan gerakan feminisme Ustadz. Ini kan gerakan feminisme, perempuan tidak boleh diinjak-injak. Akhirnya dia pengen setara dalam hal ini kepada laki-laki. Padahal wanita tidak setara dengan laki-laki. Namun wanita bisa lebih tinggi, lebih mulia daripada laki-laki di jalur yang lain. Laki-laki lebih tinggi daripada wanita di satu jalur, tapi di jalur yang lain wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan, ummuka, thumma abuka, ibumu lebih tinggi di jalur yang lain. Jika dia menjadi seorang ibu yang mempunyai rasa malu, merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, maka khawatirlah, takutlah kita kehilangan rasa malu itu, karena ketika kita hilang rasa malu, maka kita akan berbuat sesuka kita. Atau sebaliknya, khawatirlah kita berbuat tanpa aturan. Kalau kita sudah berbuat tanpa aturan, maka bisa jadi kita akan kehilangan rasa malu. Yang kedua, tidak adanya rahmat Allah. Ketahuilah wahai saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu itu menimbulkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam itu diturunkan ke bumi itu dalam keadaan yang namanya diberikan penutup aurat, karena aurat itu adalah membuat mereka aib gitu ya. Aurat itu adalah aib, bagaimana ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki rasa malu. Tanpa ilmu pengetahuan pun orang bisa merasa malu. Ada sesuatu yang dilakukannya, ini kayaknya nggak bener deh. Ya, dengan sesuatu yang dimiliki dalam hatinya atau akalnya, tanpa baca Al-Quran, hadis pun orang sudah malu melakukannya. Ini kayaknya nggak bener deh, saya mengambil hak orang lain, ini apakah dibenarkan? Tidak mungkin dibenarkan. Walaupun belum baca Quran, walaupun baca hadis, belum baca aturan, mungkin dia sudah mengetahuinya. Kenapa? Akibat daripada rasa malu. Maka mahkota yang pertama, libasut taqwa yang pertama adalah bagaimana itu adalah al-haya, yakni rasa malu. Dan sebahagian ulama mengatakan al-haya'u minal iman, diambil daripada riwayat bahwasanya rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Sebenarnya benar yang Ustaz bilang ya, tanpa tahu peraturan pun kalau perempuan merasa peka atau punya rasa atau dari pikirannya dia tahu rasa malu itu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya gitu ya. Iya, yang membuat dia berbuat seenaknya kan biasanya kan ada kelompok-kelompok, oh ini feminisme, kita nggak boleh diatur-atur pakaiannya, gini-gini, subhanallah. Baik, Masya Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasan yang pertama. Dan wanita biasanya juga harus memiliki yang namanya akhlakul karimah. Oh itu penting banget. Karena kelak bisa menjadi mahkota, bahkan penyelamat dirinya. Nah, bicara mengenai penyelamat diri, apa yang harus diselamatkan? Ya. Maksudnya apa sebagai penyelamat diri? Ustaz Maulana, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, kasih izin Ustaz Asifah, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 25 Muharram. Hari ini tepatnya hari Jumat 1443 Hijriah. Dan berarti 5 hari lagi kita masuk bulan Safar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau berkaitan dengan mahkota berikutnya, kalau tadi Ustaz membahas tentang mahkota adalah sifat malu, maka mahkota berikutnya adalah akhlakul karimah yang bisa menyelamatkan. Pertanyaan yang menarik sekali tentang akhlakul karimah dari sosok wanita itu luar biasa. Wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan suaranya pun jadi aurat. Bahkan luar biasanya wanita itu gambaran kemuliaan rumah tangga kalau dia jadi istri. Oh, an-nisa'u imadul bilad, wanita itu tiangnya negara. Bahkan makanya Mas Soni tadi nanya sama saya, bagaimana ini akhlakul karimah ini bisa menyelamatkan wanita? Jelas menyelamatkan wanita dengan akhlakul karimahnya, karena wanita itu memiliki sifat yang baik sehingga menjadikan dia menjadi baik.
Sosok wanita itu, makanya kalau kita lihat kebanyakan guru TK itu rata-rata ya, guru TK itu wanita. Tapi Kecuali Nggak saya. semuanya. Kecuali Ustaz. Kecuali saya juga guru TK waktu dulu itu. sempat guru TK ya Ustaz Sempat ya? jadi guru TK, guru SD, SMP, SMA, udah Allah, semua Masya makan Allah. itu. Jadi mohon maaf jamaah. Nah makanya karena wanita itu baik banget. Makanya kalau kita berpikir wanita itu kasih sayangnya tinggi. Makanya Allah titipkan anak itu pada rahim sosok wanita. Hanya wanita yang punya rahim. Ketika anak itu berada dalam pangkuan ibunya luar biasa. Makanya lagunya Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Lewati rintangan untuk aku anakmu. Bagus suaranya, Allah. Masya Allah. Jadi itu luar biasa. Kasih sayangnya ibu luar biasa. Makanya sosok wanita itu Allah percayakan. Apanya? Percayakan pemberian untuk pemeliharaan anak terletak pada sosok yang namanya wanita. Ada posisi kategori ketika dia jadi ibu. Makanya apa itu? Yang pertama adalah kebaikannya. Kebaikannya. Makanya luluh hati kita. Apalagi kalau wanita sudah nangis tuh. Ya luar biasa. Maka pembelajaran luar biasa. Belayan kasih sayangnya wanita. Bahkan lemah lembutnya wanita. Bahkan mohon maaf tadi sudah dibahas oleh Ustaz Sam. Sifat malu. Maka malu itu adalah sifat malu itu bagus. Tapi alangkah bagusnya jikalau sifat malu itu terletak atau dimiliki oleh sosok yang namanya wanita. Makanya wanita itu gambaran kebaikan. Wanita itu sosok yang melembutkan. Sosok yang memberikan semangat. Bahkan doa wanita itu tiga kali lipat diterima oleh Allah dibanding doa sosok laki-laki. Karena kenapa? Dia punya kasih sayang. Dia ketulusan. Makanya mohon izin kepada semuanya, hargai wanita. Hanya laki-laki hina yang menghinakan wanita. Dan hanya laki-laki mulia yang memuliakan wanita. Dan wanita itu gambaran bahwa dia adalah sosok yang mulia. Dengan apanya? Akhlakul karimah. Makanya wanita itu malu-malu kucing lah. Makanya digambarkan oleh Nabi, wanita itu memiliki sifat bagaikan pohon putri malu. Pernah lihat bunga putri malu? Pernah aku pernah lihat. Itu keras kalau dicabut. Kokoh keimanannya. Kemudian dia punya duri. Iya. Dia punya duri. Jadi dia kemudian kalau disentuh pasti Lebih malu. Iya. Dan biasanya kalau yang lebih malu itu lebih mahal harganya, lebih anggun gitu. Oh, Ustadz. lebih Masya Allah, anggun. perempuan yang Kata-kata seperti anggun itu. bagus. Anggun, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana Iya. untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, pilihannya nanti setelah kita belajar pada pagi hari ini terdapat pada jamaah yang mau mengikuti apa enggak nantinya, mau menjadi perempuan yang seperti apa. Insya Allah perempuan yang punya akhlakul karimah nantinya. Iya. Maaf, Sony tadi sudah merangkul tausiah saya akhlakul karimah dengan kata-kata anggun. Anggun, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan nih. Walaupun sudah tidak ada rasa seperti dulu. Kita lihat tayangannya, silakan. Bisa. Apa kabar Nisa? Baik, Nisa. Aku ingin kita berteman. Kalau rasa tak saling menyimpan. Apa kamu lupa? Dulu kita pernah memimpikan untuk hidup di atap yang sama. Rival, aku ingin kamu selalu menyapa, walau rasa tak lagi sama. Coba tanya hatimu sekali lagi. Berarti perempuan itu sensitivitasnya lebih tinggi ya Ustazah Syifa ya. Benar gak sih? Benar sekali. Bener ya, benar kadang sekali. mungkin apa ya, jadi akhirnya karena sensitifnya tinggi, kadang suka bapernya lebih tinggi lagi Iya, gitu. pasti itu, pasti. Untuk mengucapkan maaf kadang lebih susah gitu ya, kalau orang yang bapernya tinggi gitu ya Ustazah Iya. ya. Kalau misalnya ada masalah bagi setiap perempuan juga ya, mungkin Iya, ya iya. Ustazah Syifa bisa mewakili nih. Kadang kan perempuan bener ya bapernya tinggi gitu ya, sensitifnya tinggi. Nah menghilangkan sifat baper gitu ya Ustazah, yang Iya. tertanam dalam diri wanita, apalagi kalau ada masalah ya mungkin Betul, ya. apalagi sama suami sendiri Apalagi ya. sama suami sendiri tuh. Lagi nonton suaminya.
Untuk menjadi sifat pemaaf seperti apa nih? Kita belajar pagi hari nih jamaah yang ada di rumah. Siap. Mohon Izin para penjelasannya guru Ustazah Ustadz Syifa. Maulana, Ustadz Syam, para guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, khususnya ibu-ibu, ini temanya menarik sekali karena yang dibahas kita para perempuan. Perempuan adalah makhluk yang paling sering bawa perasaan, tidak mudah memaafkan, apalagi kalau yang salah suami. Ini mudah-mudahan para istrinya nonton di rumah. Harus nonton, Masya Allah. Kenapa perempuan itu sering baper? Pertama, kata para pakar mengatakan, perempuan adalah makhluk yang dari sisi biologisnya, mereka sering dihadapi pada psikologi yang emosional. Punya beberapa titik mereka cepat emosian. Pertama, lagi haid, datang bulan. Perempuan kalau lagi haid ditanya dikit ngambek. Bangun kesiangan kata suaminya. Kok bangun kesiangan sih? Biasanya bangunnya subuh, kata istrinya. Bang, aku ini lagi haid. Dasar kamu gak ngertiin istri ya. Aku tuh sakit tahu gak perut aku lagi haid. Pertama, sedang haid. Kok bener? Bener kan? Ini pengalaman diri sendiri. Pengalaman aku juga kayaknya. Yang kedua, ketika hamil, menyusui, melahirkan itu sensitif lagi hamil. Aduh ya, kayaknya kalau makan bubur kacang ijo pakai susu campur santan enak banget deh. Tapi mas sekarang udah jam 1 malam pokoknya nggak mau. Malam ini juga harus makan. Ini perempuan sifat bapernya kadang nyusahin orang. Makanya ada ungkapan begini, laki-laki suka bilang hidup dengan perempuan itu sangat sulit sekali. Tapi lebih sulit lagi kalau kita nggak punya perempuan di samping kita. Ah, itu dia. Aduh. Ngumpet dulu ya. Betul ya Ustadz ya? Iya benar, Jadi itu benar, kayaknya itu lebih benar. membutuhkan Itu benar, itu sosok benar banget, perempuan. itu benar banget. Betul. Jadi Langsung ada dua menusuk ya. baper. Dalam hidup ini ada dua baper. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Baper yang pertama yang diperbolehkan adalah ketika kita baper kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh dari Allah, ketika rasanya Allah murka terhadap kita, dan ketika kita sedang dilindungi atau di dalam maksiat tersebut, maka kita merasa baper bahwa ternyata Allah itu tidak suka dengan yang kita lakukan. Kita boleh baper dalam hal ini. Yang kedua, baper kepada makhluk tidak boleh. Makanya dikatakan dalam hati, inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Hati kita harus dikontrol, hati kita harus di-manage. Bagaimana cara kita memanage hati kita? Yang pertama buat para ibu-ibu, para perempuan yang ada di luar sana, pertama rasa sabar harus dikedepankan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau laki kita bikin perkara, sabar. Sholat, kita minta tolong sama Allah, ya Allah, alhamdulillah. Walaupun gitu-gitu masih punya laki, alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, bersyukur. Ada orang yang cepat baper karena dia sering dikatain sama orang. Kamu kok kurang cantik sih? Kamu kok tidak tampan sih? Bahkan yang kadang-kadang ngatain itu pasangan sendiri. Aduh. Kata suaminya baru buka IG, aku ngeliat perempuan mulus-mulus bener di IG. Ya ampun, filter. Kamu kalau bisa kayak IG dong, kayak perempuan-perempuan di IG gitu ya. Nah ini jadinya kita perempuan sering insecure. Bagaimana cara mengobati insecure itu adalah kita lihat bahwa Allah memberikan kelebihan kepada siapa saja makhluknya ya dari berbagai arah. Jadi kita harus sabar, harus syukur, harus pintar memanage hati kita, dan yang terakhir kita harus ridho dengan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Wal qanaah bil qalil. Mau banyak, mau sedikit kita ridho dengan semua hal itu. Masya Allah, sabar, syukur, terus harus bisa memanage Ikhlas, diri ridho, ya. manage hati kita biar tidak cepat baper gitu. Masya Allah, dan laki-lakinya juga harus mensupport itu ya jamaah yang ada di rumah. Sekali. Jazakillah khair Ustazah Syifa, Sama-sama, Masya Mas Allah. Sony. Makanya jamaah kalau baper, makan dong. Itu bukan Lapar. baper. Lapar itu. Baper ya. Aduh, mahkota perempuan tuh memang penting banget untuk dibahas ya. Tapi aku masih bingung nih Ustaz Syam. Faktor apa sih sebenarnya menyebabkan sih wanita tuh terjerumus ke dalam kemaksiatan gitu? Kadang-kadang ada faktor yang begini nih. Gak enak.
Karena nggak enak ya. Nggak enak kan? Oh iya sih nggak enak sama teman Nggak gitu bisa maksudnya. nolak. Itu dia. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengajak kita kepada kemaksiatan, apa yang harus kita lakukan setelah yang satu ini? Nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.